Sekarang kita akan berbicara tentang jenis-jenis pecahan. Yang pertama ada yang namanya pecahan biasa atau pecahan murni. Yang kedua ada yang namanya pecahan campuran atau pecahan yang tidak murni. Kemudian ada juga yang namanya pecahan desimal. Nah, kemudian yang keempat ada yang namanya persen atau per mil. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, ini adalah contoh pecahan biasa, misalkan 1/4. Nah, untuk pecahan biasa ini pembilangnya dia harus lebih kecil daripada penyebutnya. Coba diperhatikan angka 1, ini kan namanya pembilang ya. Kemudian angka 4 ini namanya penyebut. Nah, pembilangnya itu harus lebih kecil. Jadi kan 1 itu lebih kecil daripada 4 kan. Nah, ini yang kita namakan sebagai pecahan biasa. Nah, sekarang masuk ke pecahan campuran. Misalkan 5/2. Nah, ini adalah pecahan tidak murni. Kenapa? Karena angka 5 itu atau pembilangnya itu lebih besar dibandingkan penyebutnya, yaitu angka 2. Karena itu, dia bisa berubah menjadi pecahan campuran. Jadi, 5 dibagi 2 kan hasilnya 2. Sisanya 1. Nah, per 2. Maka ini yang kita namakan sebagai pecahan campuran. Jadi, pecahan campuran itu adalah pecahan yang penyebutnya itu lebih kecil daripada pembilangnya. Nah, ini contohnya ya, yaitu 2, 1/2. Nah, sekarang pecahan desimal. Misal kita punya pecahan biasa yaitu 1/4. Nah, 1/4 ini bisa kita rubah menjadi pecahan desimal yaitu 0,25. Nah, pecahan desimal ini yaitu bentuk lain dari pecahan yang ditandai dengan adanya tanda koma. Jadi kalau pecahan desimal, cirinya itu dia memiliki tanda koma ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang persen. Misalkan ini 1/4 ya pecahan biasanya. Kita rubah ke persen menjadi 25/100. Nah, 25/100 itu artinya 25%. Nah, ini yang kita namakan sebagai persen. Kemudian ada 250/1000. Nah, ini yang kita namakan sebagai per mil. Jadi kalau persen itu penyebutnya adalah angka 100 ya, bilangan 100. Kalau per mil penyebutnya itu adalah bilangan 1000 atau angka 1000. Seperti itu. Mudah ya, paham ya?